Halo, ketemu lagi dengan saya, Nuni Kurniasi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar database management system. Materi ini merupakan materi pertama pada perkuliahan database design di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian database, hierarki data, pengertian database management system, kemudian fungsi, kemampuan, kelebihan, kelemahan, dan juga komponen dari database management system. Yuk kita ikuti materinya. Konsep dasar sistem manajemen database atau database management system. Kita mulai dari pengertian database. Data dalam konteks database, sebagaimana kita ketahui, merupakan item tunggal yang tersimpan baik secara individu maupun berkelompok dalam sebuah database. Nah, data ini bisa berupa angka, karakter, simbol yang apabila berdiri sendiri dia belum memiliki makna. Sebagai contoh, di dalam database perpustakaan di sana ada daftar judul buku, ada daftar nama pengguna perpustakaan, ada daftar nama penerbit, ada daftar nama penulis, dan lain-lain. Nah, daftar-daftar tersebut masih berupa data. Apabila data tersebut kita organisasikan, kemudian memiliki makna tertentu, maka data tadi berubah menjadi informasi. Sebagai contoh, ada daftar judul buku yang paling sering dipinjam. Ada daftar nama pengguna perpustakaan yang paling sering meminjam buku. Nah, itu sudah menjadi informasi. Sementara itu database atau basis data dapat dikatakan sebagai rangkaian file komputer yang saling terkait secara logika, dikelompokkan, diolah, disimpan, dan dipelihara agar dapat ditemukan kembali dengan mudah apabila diperlukan. Ini ada beberapa pengertian database. Yang pertama, database itu merupakan sekumpulan data atau informasi yang diorganisasikan agar dapat ditelusuri dan juga ditemukan kembali dengan mudah dengan bantuan komputer. Kemudian, database yang terstruktur itu dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan, temu kembali, modifikasi, dan penghapusan data yang berhubungan dengan berbagai operasi pemrosesan data. Sebuah database berisi sebuah atau seperangkat file yang dapat dipecah ke dalam record-record atau baris yang berisi sebuah atau beberapa field atau item, di mana field ini merupakan unit dasar dari penyimpanan data, dan pengguna database dapat menemukan kembali informasi melalui query atau penelusuran. Dengan mempergunakan keyword dan juga comment-comment yang tersusun, maka pengguna dapat secara cepat menelusur, menyusun kembali, mengelompokkan, memilih field dalam banyak record untuk menemukan kembali atau membuat report dalam agregat data tertentu sesuai dengan aturan dari DBMS atau Database Management System yang dipergunakan. Kita masuk ke hierarki data. Ini ada gambar hierarki data. Kita baca dari bawah, ya. Nah, satuan data yang paling kecil itu namanya bit. Nah, bit ini terdiri atas 0 dan 1 atau biner. Nah, kumpulan dari bit ini membentuk karakter. Awalnya karakter ini terdiri atas 7, 8, 16 bits gitu ya. Namun sekarang rata-rata satu karakter terdiri atas 8 bit. Nah, kumpulan dari karakter ini akan membentuk field. Field ini disebut juga sebagai medan, item, atribut yang merupakan suatu informasi yang dapat menggambarkan sebuah entitas. Dan entitas ini merupakan satuan yang berhubungan dengan data yang dihimpun. Kumpulan dari field ini akan membentuk record. Record disebut juga rekaman atau tuple atau baris yang merupakan entitas individu yang disimpan dalam sebuah tabel yang terdiri dari sejumlah field. Nah,
Kumpulan dari record ini akan membentuk file-file ya, dan kumpulan dari file ini akan membentuk database. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang bits. Apa itu bits? Nah, ini ya. Data yang tersimpan di komputer merupakan kumpulan angka 0 dan 1 atau binary. Dan bit ini merupakan ukuran terkecil dalam sebuah hierarki data yang terdiri atas 0 dan 1. Biasanya 0 berarti off dan 1 berarti on, atau dalam teori informasi disebut need and net ya. Nah, apabila kita menemukan angka 01101110, ini menunjukkan bahwa angka tersebut memiliki panjang 8 bit. Nah, kumpulan dari bit ini akan menjadi byte ya. Awalnya byte tidak memiliki panjang yang tetap seperti tadi kan, 1 bit bisa 7, bisa 8, bisa 16 bit. Namun sekarang 1 byte ini umumnya mempunyai panjang 8 bit atau disebut octet ya. Nah, ini satuan bit dan byte ya. Jadi 1 karakter sama dengan 1 byte. Ya, tadi 1 byte sama dengan 8 bits gitu ya. Nah, kemudian 1 kilobyte ini sama dengan 1024 bytes. 1 megabyte segini, 1 gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte ya. Ini bisa dihitung ya, atau bisa dilihat di layar. Kemudian kalau misalnya kita mendengar bit per second, apa itu bit per second? Bit per second itu artinya jumlah bit yang ditransfer per detik. Sementara kilobits per second itu artinya jumlah kilobits yang ditransfer per detik. Nah, kita masuk sekarang ke pengertian Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan sistem penelusuran dan temu kembali informasi dari sebuah database secara cepat. Database Management System ini menentukan bagaimana data disimpan dan ditemukan kembali. Database Management System harus dapat mengatasi masalah seperti masalah keamanan, akurasi data, konsistensi data di antara record yang berbeda, respon waktu, kemudian kebutuhan akan memori ya. Nah, isu-isu tersebut itu sangat penting dalam sebuah sistem database, terutama sekali yang terhubung dengan jaringan komputer. Semakin tinggi kecepatan pemrosesan, maka kita katakan bahwa manajemen database-nya itu semakin efisien. Nah, salah satu database management system, ya model dari database management system adalah relational database management system, yaitu sebuah database yang disusun dalam serangkaian tabel atau relation yang mudah untuk diorganisasikan kembali, ya, terutama untuk mengakses data dengan cara yang berbeda yang paling banyak dipergunakan saat ini. Atau ini ada pengertian database management system juga, merupakan sebuah program yang dapat dipergunakan untuk memasukkan atau menginput ya, mengubah, menghapus, memanipulasi dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Atau disebut juga sebagai program yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Nah, apabila kita melihat atau mempergunakan database management system, maka ini adalah kualitas yang harus ada. Yang pertama ada independensi data, keterangannya di slide berikutnya ya. Akses data yang efisien, integrasi data juga ada di slide berikutnya keterangannya. Administrasi data terutama berkaitan dengan sharing data, keamanan data, dan concurrent access, artinya penjadwalan akses terhadap sebuah data. Nah, tentang independensi data. Independensi data ini menunjukkan data yang independen, data yang tidak bergantung pada data lain di dalam sebuah database. Independensi data ini memungkinkan perubahan struktur data atau berkas yang tidak berpengaruh terhadap struktur database dan juga sebaliknya. Dan diwujudkan dengan menempatkan spesifikasi data dalam tabel dan kamus data yang terpisah secara fisik dari program. Independensi data ada dua.
Ada independensi fisik dan juga ada independensi logik. Ya. Independensi fisik ini merupakan teknik dan cara penyampaian, penyimpanan dan akses data dalam fisik media, di mana pasti akan mengalami perubahan. Tetapi perubahan fisik tadi ya, perubahan cara penyimpanan dan juga akses data dalam bentuk fisik media tadi itu tidak mengubah deskripsi logik dan juga konseptual dari sebuah database. Kemudian independensi data logik. Nah, kebutuhan para pengguna ini dapat berubah tanpa mengubah pandangan pengguna terhadap deskripsi dari sebuah database. Ya, pengguna tidak perlu mengetahui perancangan dan penyimpanan data yang dipergunakan, gitu ya. Kemudian ini adalah kemampuan umum dari database management system, bisa membuat dan memelihara suatu basis data, bisa menampilkan dan menderetkan record berdasarkan suatu kriteria tertentu, bisa melakukan suatu query atau untuk menyortir, membuat perhitungan, memfilter, dan lain-lain, menampilkan susunan custom pada layar yang dipergunakan untuk memeriksa dan memutakhirkan data, dan mencetak laporan berupa daftar. Kelebihan dari database management system, yang pertama meningkatkan kualitas data sharing, yang kedua meningkatkan efisiensi kolaborasi karena dapat dipergunakan bersama-sama, yang ketiga mempermudah pengambilan keputusan. Sementara kekurangannya ini pada biaya operasional dan juga yang namanya teknologi sistem itu kan pasti memerlukan update ya, jadi harus ada investasi terhadap update sistem gitu ya, harus dipelihara juga sistem. Fungsi dari database management system yang pertama mendefinisikan data, yang kedua memanipulasi data dalam pengertian menyimpan, memperbaharui, menghapus ya, meningkatkan integritas data, mengurangi inkonsistensi data, backup dan recovery data, mempercepat akses data, mengurangi duplikasi data, mengambil informasi secara cepat dan meningkatkan keamanan data. Nah, ini adalah komponen dari database management system. Ada hardware, data, software, user, dan pengembang. Kita bahas satu persatu. Hardware, ada komputer, ada data storage, dan ada networking device. Ya. Data yang ada di dalam database itu harus ada integrasi, ya, atau harus terintegritas dan juga harus bisa berbagi. Begini penjelasannya. Integritas data ini merupakan proses penggabungan dua atau lebih seperangkat data dari sumber yang berbeda ke dalam satu data warehouse agar terhindar dari duplikasi data. Nah, integrasi data ini terdiri atas tiga. Ada integrasi aplikasi, ada integrasi proses bisnis, dan ada integrasi interaksi. Integrasi aplikasi ini dipergunakan dengan mengkoordinasikan arus informasi di antara berbagai aplikasi, antara lain dengan file sharing, data sharing, API ya, dan lain-lain. Nah, integrasi data melalui file sharing ini biasanya dilakukan ketika data dikelola masih secara manual ya, dan belum mempunyai API ya, atau API deh, paling gampang menyebutnya API aja deh. Kemudian integrasi data melalui database sharing ini dilakukan apabila aplikasi yang dipergunakan tidak menyediakan API atau masih mempergunakan teknologi yang out of date, jadi tidak up to date gitu ya. Nah, sementara itu integrasi proses bisnis dengan mengkoordinasikan setiap aktivitas dalam proses bisnis. Integrasi interaksi pengguna dengan membuat user interface ya, dengan data yang berbeda. Nah, sekarang masuk ke software. Software terdiri dari file server, ada database management system server, ada transaction server. File server ini merupakan jaringan komputer yang memberikan akses pada lokasi disk ya, di mana file itu berada. Kemudian database management system server ini adalah software yang dipergunakan untuk layanan data ke komputer seperti MySQL, Oracle, Firebase, Microsoft SQL, Server 2000, Database, Desktop Paradox, PostgreSQL, ya, Microsoft Access, dan lain-lain.
Kemudian transaction server ini merupakan server yang khusus untuk mengelola operasi transaksi aplikasi dan database pada jaringan internet dalam lingkungan komputasi yang terdistribusi seperti server Microsoft atau Viva dan Microsoft Transaction Server atau MTS. Nah, ini sistem dari software database management system bisa diakses di sini ya, ada sumbernya. Data definition ya, jadi ada beberapa bahasa definisi ya, bahasa yang dipergunakan di dalam database management system. Ada data definition language, ada data manipulation language. Nah, data definition language itu untuk membuat dan mengubah struktur logik ya, struktur logik dari sebuah database. Sementara data manipulation ini untuk query ya, untuk penelusuran, untuk mengubah ya sebuah informasi. Kemudian ada application generation, ini terdiri atas menu, data entry dan lain-lain. Kemudian ada data administration, siapa yang mempergunakan apa, siapa yang bisa melihat dan lain-lain. Kita masuk ke database engine. Database engine adalah layanan inti untuk penyimpanan, pengolahan, dan keamanan data. Database engine ini memberi akses terkontrol dan memproses transaksi secara cepat untuk memenuhi persyaratan data yang dibutuhkan atau yang dipergunakan oleh sebuah lembaga. Database engine dipergunakan untuk menciptakan relational database, untuk proses transaksi online dan analisa online, untuk pemrosesan data, mencakup pembuatan tabel untuk menyimpan data dan juga objek database seperti index, view, dan prosedur penyimpanan untuk melihat, mengatur, dan mengamankan data. SQL Server Management Studio dapat digunakan untuk mengatur objek database dan SQL Server Profiler untuk mengcapture kegiatan dari server. Nah, tadi kita mendengar kata data dictionary. Nah, data dictionary itu merupakan representasi database pada data. Tabel data yang mendefinisikan semua skema objek termasuk view, table, cluster, indeks, urutan, sinonim, prosedur, kemasan, fungsi, pencetus, dan lain-lain. Data dictionary biasanya hanya bisa dibaca, tidak dapat diubah. Jadi sifatnya read only. Data dictionary terdiri atas informasi desain database, prosedur penyimpanan SQL, izin pengguna, statistik pengguna, informasi pemrosesan database, database pertumbuhan statistik, database statistik kinerja. Ya. Kemudian kita masuk ke query processor. Query processor, sebuah database relasional itu berisi banyak bagian, tetapi secara sederhana ada dua komponen yang menjadi jantungnya, yaitu mesin penyimpanan atau storage engine dan prosesor query atau query processor. Storage engine ini menulis data untuk dan dibaca dari sebuah disk. Ini mengatur record, mengontrol akses dan menjaga log file-file. Query processor menerima sintaks SQL, memilih rencana sebuah eksekusi sintaks, kemudian mengeksekusi pemilihan rencana. Pengguna atau program berinteraksi dengan query processor dan query processor berinteraksi dengan storage engine. Query processor mengisolasi pengguna dari detail eksekusi. Pengguna mendapatkan hasil dan query processor menentukan bagaimana hasil tersebut diperoleh. Query processor ini terdiri atas data definition language interpreter, data manipulation language compiler, dan query evaluation engine. Nah, tentang istilah-istilah ini akan dibahas pada perkuliahan selanjutnya. Kemudian ada lagi report writer atau report generator. Ini merupakan sebuah program yang biasanya merupakan bagian dari database management system yang mengekstrak informasi
dari satu atau lebih file dan menampilkan informasi dari sebuah format khusus. Banyak report writer menerima pengguna untuk memilih record yang sesuai kondisi dan untuk menampilkan field dalam baris dan juga kolom. Pengguna juga dapat memformat data ke dalam diagram, ya, baik diagram pie, diagram bar, diagram yang lainnya. Ketika kita membuat sebuah format laporan, kita dapat menyimpan format tertentu di dalam file dan melanjutkan mempergunakannya untuk data baru. Kemudian komponen lainnya adalah user. User terdiri atas in user, database administrator, kemudian ada operator entry data, dan ada operator komputer. In user ini adalah merupakan orang yang dirancang untuk mempergunakan database atau software atau hardware. Sementara data administrator adalah admin yang secara operasional dia bertanggung jawab terhadap penggunaan database mulai dari instalasi, patching, kemudian pengelolaan hingga pemeliharaan. Operator entry data ini menginput data ke dalam database, sementara operator komputer memonitor dan mengendalikan penggunaan komputer. Itu untuk pertemuan pertama. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya.